Ya, oke baik kita mulai saja ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sore ini kita akan melaksanakan, kegiatan sidang, hasil kerja praktek ya, atas nama Arda Nuada dan juga Sultan Alif Zidan. Kerja praktek di PT Ispro Marin sejak tanggal, berapa kemarin 1 ya? Pak, 1 Februari. Sat ya 1 Februari ya hingga, 30 Maret kemarin ya kalau nggak salah ya? 26 Pak. 26. 26 Maret ya. Ya. Ya, oke baik kita langsung mulai saja pemaparan atau presentasi dari Arda Nuada dan juga Sultan Alif. Kemudian nanti saya akan memberikan komentar, baik itu komentar terkait dengan pelaksanaan, kerja praktek maupun dari laporan-laporan kerja praktek yang sudah disampaikan, baik itu laporan akhir maupun laporan harian ya yang disubmit, per minggu. Oke, baik silakan, Danu, Sultan siapa duluan yang mau Iya. presentasi? Saya persilakan. Ini Assalamualaikum. satu PPT ya? Iya Pak, Iya, nanti Pak. bergantian. Oke. Ya, silakan Danu, Sultan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. sore hari ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil kegiatan kerja praktik yang telah kami lakukan di PT Ispro Marin. Saya Sultan Alif Zidan bersama Ardanu Adha. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan pada PT Ispro Indonesia Marine Group di Ruko Sentra Menteng, Jalan Samratulangi Sektor 7 di Tangerang Selatan, Banten, dari 1 Februari hingga 26 Maret, yang di mana kami berada di penempatan di bidang risk and technical dan broking, yang dimentori oleh Mas Aji Farid RH dan Mbak Nuki Dian Maharjiani. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. Ispro Marine sendiri ini merupakan sebuah perusahaan broker atau pialang dan konsultasi untuk asuransi perkapalan. Sebagai asuransi perkapalan, Ispro Marine berperan dalam memberikan rekomendasi atau mewakili pemegang polis ataupun tertanggung dalam melakukan penutupan asuransi atau penyesalan klaim. Sedangkan kalau untuk konsultan asuransi perkapalan, Ispro Marine berperan dalam memberikan analisa profesional dengan berbagai pendekatan dan disiplin, khususnya untuk resiko, untuk menemukan solusi terbaik untuk pemilik kapal. Next. Pertama di sini kita akan menjabarkan dulu asuransi perkapalan itu. Berdasarkan pengertiannya, asuransi perkapalan ini asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung memberikan premi asuransi dan sebagai gantinya penanggung akan memberikan pergantian kepada tertanggung apabila ada kerugian, kerusakan ataupun kehilangan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Next. Ya, silakan Sultan. Belum di mute Tan. Berikutnya ada beberapa jenis asuransi kapal, yaitu ada hull and machinery, yaitu asuransi yang melindungi rangka kapal dan permesinannya beserta sistem perkapalannya. Yang kedua ada protection and indemnity, yaitu asuransi yang memberikan jaminan terhadap tuntutan pihak ketiga kepada pemilik kapal dan pihak terkait, serta asuransi yang menjamin kargo, yaitu asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian muatan atau kargo terhadap resiko-resiko yang dijamin, yang sesuai dengan Institut Cargo Clause. Yang pertama adalah asuransi hull and machinery. Asuransi hull and machinery ini memiliki 3 jenis jaminan yang dibagi berdasarkan klausa-klausa yang ada, yaitu asuransi HM CL280, yaitu pergantian seluruh kerusakan kapal beserta dengan tuntutan dari 3/4 nilai pertanggungan, biaya penyelamatan atau salvage, shoe and labor, dan general average. Dan ada asuransi CL284,
yang hanya melakukan penggantian secara total dan tidak menjamin dalam hal nilai pertanggungan dari tuntutan pihak ketiga. Dan asuransi CL289 yang hanya menjamin kerusakan kapal total, biaya salvage, UN labor, dan general average. Namun ada juga beberapa perjanjian yang di-customize dengan misalnya adalah penambahan jaminan 4/4 dari nilai pertanggungan. Jadi kalau misalnya beberapa asuransi ini menggabungkan dari ketiga asuransi ini. Selanjutnya untuk protection and indemnity, ya protection and indemnity ini adalah jaminan yang ada dan dibutuhkan karena jaminan asuransi hull and machinery tadi tidak memadai. PNI ini juga proteksinya lebih luas dan biasanya untuk tanggungan apabila ada tanggung jawab hukum dari tuntutan pihak ketiga. Umumnya jaminan untuk asuransi protection and indemnity ini ada 4, yaitu yang pertama cargo liability, yaitu jaminan tuntutan hukum apabila ada kerusakan atau kehilangan kargo. Lalu selanjutnya ada crew liability, yaitu jaminan apabila ada tuntutan yang terkait kru seperti kematian ataupun cedera. Yang ketiga yaitu adalah collision liability, yaitu jaminan tuntutan apabila terjadi kecelakaan dengan kapal lain. Dan selanjutnya ada jaminan-jaminan lainnya tergantung dari penyedia asuransinya, seperti misalkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran, penyikiran bangkai kapal, penculikan, biaya perang, dan lain sebagainya. Next. Sedangkan untuk asuransi kargo sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ICCA, ICCB, dan ICCC. Untuk perbedaannya sendiri dari masing-masing klausa ini adalah dari jaminan atau bahaya akibat suatu peristiwa. Di sini di bawahnya ada perbedaan apa saja yang ditanggungkan atau di-cover dalam setiap masing-masing klausa. Next. Berikutnya adalah asuransi hull and machinery. Dalam asuransi hull and machinery ini terdapat istilah-istilah khusus yang bisa digunakan dalam polis asuransi hull and machinery. Istilah-istilah tersebut adalah pertama deductible. Deductible adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik polis asuransi jika terjadi pengajuan klaim. Misalnya, terdapat mobil yang mengalami kerusakan dengan kerugian 5 juta dan nilai deductible sebesar 300.000. Maka pihak yang memiliki mobil harus membayar deductible sebesar 300.000 untuk memperbaiki mobilnya sebelum nilai klaimnya akan turun dari pihak asuransi. Yang berikutnya adalah warranty. Warranty adalah persyaratan-persyaratan yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, tentang kondisi dalam asuransi dan pengajuan klaim. Istilah ketiga yang biasanya muncul dalam polis asuransi adalah klausa yang telah dipilih untuk dapat mengcover objek yang diasuransikan. Dalam kasus hull and machinery terdapat klausa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu CL280, CL284, dan CL289. Dalam klausa-klausa tersebut, hal-hal apa sajakah yang dijamin oleh asuransi itu? Dalam asuransi HM, hal-hal yang dijamin antara lain adalah bahaya-bahaya laut, sungai, danau, atau perairan lainnya yang dapat dilayari, kebakaran, ledakan, serta pencurian yang dilakukan oleh pihak luar kapal yang dipertanggungkan, pembuangan bagian dari kapal yang dipertanggungkan, perompakan, kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir jika kapal menggunakan sistem pembangkit daya nuklir. Berikutnya adalah benturan dengan pesawat terbang atau sejenisnya. Misalnya kapal ini memiliki sebuah helipad di atasnya, jika terjadi benturan dan menyebabkan kerusakan pada hull, maka
dapat di-cover oleh asuransi. Berikutnya adalah gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir, atau bencana alam lainnya yang di luar kuasa manusia. Serta kecelakaan dalam pemuatan, pembongkaran, atau penggeseran barang, muatan, atau bahan bakar. Jadi misalnya dalam kegiatan cargo loading terjadi kecelakaan yang menyebabkan hull atau mesineri pada kapal rusak. Meledaknya boiler, serta patahnya as atau poros pada mesin. Selanjutnya adalah kelalaian nahkoda, perwira, atau awak kapal yang dipertanggungkan, serta kelalaian bengkel perbaikan apabila saat kapal melakukan perbaikan di galangan dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kapal menjadi rusak, maka bisa di-cover oleh asuransi. Yang terakhir adalah tindakan nahkoda atau perwira yang dengan tujuan sengaja untuk merugikan kepentingan pemilik kapal yang telah dipertanggungkan. Selain itu juga terdapat bahaya lain yang bisa ditanggung oleh asuransi hull and machinery, yaitu bahaya polusi. Bahaya yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada kapal. Misalnya adalah sampah-sampah di lautan yang secara tidak sengaja itu merusak bagian badan kapal. Kemudian adalah 3/4 tanggung jawab tabrakan. Jadi misalnya kapal menabrak kapal lain dan 3/4-nya itu dapat di-cover oleh asuransi hull and machinery. Kewajiban tertanggung. Jadi seandainya pemilik kapal memiliki kewajiban terhadap biaya yang telah dikeluarkan, maka dapat diganti oleh asuransi dengan melakukan tindakan pencegahan atau memperkecil kerugian. Kemudian adalah constructive total loss. Hal ini terjadi jika nilai pertanggungan kapal dianggap sama besar dengan nilai perbaikan. Jadi misalnya kapal mengalami kerusakan yang nilainya sama besar dengan harga kapal saat diasuransikan. Berikutnya adalah prosedur penanganan klaim hull and machinery. Dalam prosedur penanganan klaim hull and machinery, pertama, apabila terjadi kecelakaan, pihak tertanggung akan melapor kepada broker. Kemudian broker akan meminta lokasi, berita acara, foto-foto kejadian dari kecelakaan. Kemudian pihak broker akan memeriksa polis dan akan memeriksa apakah si tertanggung ini memenuhi warranty. Kemudian broker akan memberikan notifikasi ke asuransi hull and machinery. Setelah itu akan meminta data tertanggung berupa dokumen seperti dokumen badan statutory, dokumen bongkar muat, dokumen inventaris kapal, dan dokumen plan maintenance system. Berikutnya adalah broker akan memastikan persyaratan-persyaratan tadi terpenuhi. Lalu asuransi akan menunjuk surveyor dan adjuster yang sudah disetujui di dalam polis sebelumnya. Kemudian surveyor akan melakukan survei ke lokasi kecelakaan dan akan menghasilkan survei report. Kemudian adjuster akan melakukan review terhadap survei report yang sudah dikeluarkan oleh surveyor dan menghasilkan adjusting report. Dari adjusting report ini, adjuster akan menyampaikan ke pihak asuransi dan akan berdiskusi, kemudian akan melakukan penawaran kepada broker beserta pihak tertanggung. Apabila broker akan menyampaikan hasil adjusting dan penawaran dari asuransi ke pihak tertanggung, apabila pihak tertanggung menyetujui nilai yang diajukan, maka asuransi akan membayarkan nilai klaim selambat-lambatnya 7 hari kerja. Berikutnya adalah prosedur penanganan klaim HM jika kondisi kapal mengharuskan untuk dilakukan salvage atau penyelamatan. Hal yang pertama dilakukan adalah harus dilakukan undangan kepada para salvor, yaitu lebih dari satu badan salvor, karena untuk menjaga keadilan dalam berbisnis. Kemudian dilakukan review oleh surveyor mengenai penawaran dari para salvor dengan kondisi kapal saat ini. Berikutnya adalah pemilihan pihak salvor dan memberikan notifikasi kepada pihak asuransi. Setelah semua proses tersebut terpenuhi, dapat dilakukan proses salvage.
Hal serupa juga dilakukan dalam proses pemilihan galangan kapal untuk proses perbaikan kapal, di mana harus diberikan undangan kepada beberapa galangan untuk dapat memberikan proposal penawaran perbaikan. Berikutnya adalah prosedur penanganan klaim HM untuk kasus kecelakaan. Jika terjadi sebuah kasus kecelakaan yang kemungkinan akan menimbulkan klaim hull and machinery, maka berikut ini adalah proses yang dilakukan oleh seorang broker. Dalam hal ini saya mengambil contoh kecelakaan sebuah kapal tongkang di dam irigasi pendingin jeti PLTU Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pertama adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak tertanggung akan mengirimkan informasi berupa lokasi kejadian, berita acara, yaitu perihal tongkang terdampar di dam irigasi, kemudian adalah mengirimkan foto-foto kejadian, seperti berikut ini. Dapat dilihat bahwa lambung tongkang mengalami robek sepanjang lambungnya. Berikutnya, pihak broker akan melakukan memeriksa polis dan waranti yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah diketahui dari polis, diketahui bahwa nilai deductible sebesar 158 juta rupiah, di mana pihak tertanggung harus membayarkan uang sejumlah ini jika klaimnya ingin diturunkan. Kemudian total premi yang dibayarkan jika terjadi total loss clause yaitu sekitar 142.200.000. Maksudnya adalah jika kapal harus mengalami total loss, pihak tertanggung harus membayar uang sebesar 142.200.000 baru dapat mengklaim uang senilai total loss. Berikutnya adalah waranti. Waranti yang terkandung adalah kapal diasuransikan harus berada di bawah perlindungan Badan Klasifikasi, keabsahan dokumen dan sertifikat kapal, izin berlayar, harus keluar dari Syah Bandar, tidak mengangkut muatan yang berlebih saat beroperasi, dan tersedianya sertifikat ISM. Kemudian akan ada catatan klaim asuransi yang dikirim melalui jaringan asuransi, serta akan melaporkan kecelakaan kepada kelas agar status validitas kelas disuspend untuk sementara. Nah, jika sudah selesai melakukan perbaikan, maka melaporkan kembali kepada kelas agar status kapal dapat diaktifkan kembali. Kemudian pihak broker akan memberikan notifikasi dan pemberitahuan mengenai kecelakaan ke pihak asuransi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, hal yang dilakukan adalah menunjuk pihak surveyor dan adjuster, kemudian dilakukan survei ke TKP dan menghasilkan survei report. Dari survei report kecelakaan, diperoleh bahwa kapal mengalami robek sepanjang 70% dari LOA-nya, dan diperkirakan biaya replating adalah sekitar 579 juta. Jika meninjau dari biaya ini, maka kapal dapat dilakukan klaim karena melebihi nilai deductible sebelumnya. Karena kapal berada di posisi terdampar, maka perlu dilakukan kegiatan salvage. Oleh karena itu, pihak tertanggung mengirim undangan ke beberapa salvor. Di sini terdapat 4 salvor, yaitu salvor A, B, C, dan D. Setelah direview oleh surveyor, maka dipilih salvor B karena sesuai dan biaya yang cukup masuk akal. Berikut ini adalah contoh proses salvage. Foto ini diambil dari kecelakaan kapal tongkang yang lain. Dari proses salvage ini dapat diketahui bahwa kegiatan pertama adalah menurunkan kru ke kapal tongkang. Kru akan membuka manhole dan akan memompa water ballast ke bagian port side tank. Kemudian proses dilanjutkan dengan refloating kapal dan mengaitkan tali towing ke tongkang, dan kemudian dilakukan percobaan refloating tongkang dengan cara menarik tongkang. Nah, nantinya pihak tertanggung juga akan menunjuk pihak galangan tempat perbaikan.
Lalu survei report akan diserahkan kepada broker dan asuransi. Kemudian asuransi melakukan penunjukan adjuster untuk memberikan survei report kepada adjuster yang akan menghasilkan adjusting report. Dari adjusting report itu akan direview dan dilakukan penawaran klaim kepada pihak tertanggung. Kemudian pihak tertanggung bersama broker akan mereview penawaran dari asuransi, dan jika pihak tertanggung setuju, maka klaim akan dibayarkan dalam proses 7 hari kerja. Kesimpulannya adalah setiap keputusan yang dibuat akan mempengaruhi pihak-pihak yang terkait, maka prosedur penanganan klaim perlu dilakukan dengan baik sesuai agar dapat menghasilkan keputusan yang transparan dan tepat guna. Sebagai seorang broker harus dapat menjalankan prosedur dan memastikan komunikasi yang baik antara pihak tertanggung dan penanggung. Karena broker mewakili sang tertanggung, tentu kemampuan dalam kegiatan consulting activity sangat diperlukan oleh seorang broker. Iya maaf Pak, ini sesi Sultan sudah selesai. Langsung lanjut saya atau gimana ya Pak? Ya, langsung aja Danu. Nanti saya komentari setelah Danu selesai. Oh oke, baik Pak. Ya, Selanjutnya silakan. untuk topik yang saya angkat yaitu adalah Loss Prevention Assessment, Wreck Removal and Oil Pollution atau WROP. Berdasarkan studi kasus kapal bulk carrier 18.302 GT. Next. Latar belakang saya mengambil topik ini karena salah satu program unggulan dari Ispromarine sendiri yaitu Air Revolution yang merupakan program salah satu servisnya berupa pendampingan manajemen risiko dan juga survei. Ispromarine sendiri ini juga fokus menarget pasar untuk asuransi WROP dan juga saat ini tengah banyak permintaan untuk pengajuan asuransi ini. Selain itu, dalam melakukan kerja praktek, kami melakukan survei hanya untuk satu kali ini, yaitu kapal bulk carrier 18.302 GT pada 24 dan 25 Februari 2021. Next. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari asuransi wreck removal and oil pollution. Asuransi wreck removal and oil pollution ini merupakan bagian dari produk asuransi protection and indemnity, namun hanya fokus memberikan jaminan untuk terhadap tuntutan dari pihak ketiga atas kewajiban penyingkiran bangkai kapal dan pencemaran minyak. Mengapa diperlukannya asuransi ini? Karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang salvage dan atau pekerjaan bawah air pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi protection and indemnity ataupun seminimalnya hanya untuk menyingkirkan bangkai kapal ya atau WROP ini. Kewajiban ini perlu dipatuhi untuk kapal lebih dari 35 GT, kecuali yang dikecualikan dalam pasal dalam ayat 5-nya. Next. Dalam Wreck Removal Convention 2007 juga wreck ini tidak hanya kepada bangkai kapal, namun lebih luas lagi, yang mana definisinya itu meliputi seluruh benda yang berasal dari atau sebelumnya berada di atas kapal. Seperti itu. Next, Tan. Dan untuk penentuan premium asuransi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, berdasarkan jenis usianya, maksudnya berdasarkan jenis kapal, lalu usia, daerah operasi, total jumlah armada kapal yang didaftarkan, serta kesediaan asuransi hull and machinery, karena dapat dikenakan biaya tambahan apabila kapal tidak memiliki asuransi hull and machinery. Next. Dan pembagian kategori kapalnya ini terdapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kategori 1A yaitu untuk kapal risiko rendah seperti tugboat, supply vessel, dan untuk kategori 1B untuk kapal risiko rendah sampai medium, dan untuk kategori 2 kapal risiko medium, dan untuk kategori 3 untuk kapal risiko medium sampai tinggi.
seperti seperti tanker, car carrier, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya dalam pengajuan asuransi ini dibutuhkan biasanya dilakukan survei yang disebut dengan WROP Insurance Survey, yaitu merupakan kegiatan survei kondisi kapal yang bersyaratkan oleh asuransi untuk dilakukan dalam mengajukan asuransi wreck removal and oil pollution ini. Survei ini dilaksanakan oleh independent surveyor yang sebelumnya telah disepakati oleh tertanggung dan pihak asuransi. Persyaratan pelaksanaan survei ini sebagaimana tadi saya sebutkan tergantung permintaan dari asuransi berdasarkan masing-masing kapal. Namun secara garis besar pelaksanaan survei ini memperhatikan yang pertama dari yang didaftarkan mungkin dilakukan kepada kapal yang tertua saja ataupun yang memiliki resiko tinggi. Lalu untuk jalur pelayarannya juga berisiko tinggi ataupun aspek-aspek lain yang mungkin asuransi menganggap penting untuk dilakukan survei. Next. Hasil dari survei ini yaitu berupa Wreck Removal and Oil Pollution Survey Report yang akan diterbitkan dan diberikan kepada pihak asuransi sebagai pertimbangan dalam menerima pengajuan asuransi maupun menentukan besaran premium. Survei report ini kemudian akan diolah oleh broker menjadi dokumen yang disebut dengan Loss Prevention Assessment yang menjadi topik laporan saya. Loss Prevention Assessment ini merupakan sebuah dokumen yang diberikan kepada tertanggung pasca dilakukannya insurance survey ini yang berfungsi untuk membantu tertanggung dalam melakukan manajemen resiko kapal yang diasuransikan. Dalam Loss Prevention Assessment ini terdapat daftar defisiensi, saran perbaikan, serta penilaian resiko. Next, Tan. Selanjutnya, komponen yang diperiksa dalam insurance survey ini yang pertama untuk bagian sertifikasi dan dokumentasi meliputi sertifikat badan klasifikasi, kompetensi para petugas, kondisi atau rekomendasi dari badan klasifikasi, sertifikat pembebasan, dan ultrasonic test ketebalan plat. Next. Selanjutnya bagian ruang anjungan dan navigasi meliputi operasional radar atau ARPA, kompas giro atau kompas magnetik, lalu berita pelaut Indonesia, BPI atau NTM, lalu peta, echo sounder, dan perintah peralihan kemudi darurat. Next. Dan untuk bagian selanjutnya untuk kondisi lambung dan struktur dek yang diperiksa meliputi kondisi lambung kapal dan anoda, ke semua lantai dek atau superstructure, sekat kedap air, pintu, dan sarana sandar, yaitu selanjutnya kondisi dalam ruang muat, kebersihan, dan tes suction bilge ruang muat. Next. Selanjutnya kondisi penutup palka dan segel karetnya, lalu pengujian palka dengan ultrasonik atau Hose test, lalu kotak sopep, sambungan pengisian bahan bakar, ventilasi udara bahan bakar, save all, scupper plug, dan oil absorbent. Next. Lalu selanjutnya yang diperiksa untuk bagian tangki balas meliputi strukturnya dan uji tekanan atau pressure test. Next. Dan untuk bagian ruang pemesinan yang diperiksa adalah tampilan atau kondisi mesin induk atau mesin utama, lalu generator darurat, mesin bantu, sarana komunikasi, dan juga uji pengemudian darurat. Next. Lalu mengapa perlu dilakukan insurance survey ini? Di sini kami membaginya menjadi 3 cakupan, yaitu yang pertama dari segi kelengkapannya, insurance survey ini perlu dilakukan karena dalam kelas survei tidak mencakup keseluruhan komponen yang diminta oleh pihak asuransi dalam formulir surveinya. Lalu selanjutnya dari segi waktunya, insurance survei ini dilakukan saat saat pengajuan asuransi, sedangkan kelas survei dilakukan secara periodik atau berkala. Dan dari segi aspeknya sendiri, insurance survei ini lebih bersifat assure atau memastikan dan diperiksa berdasarkan kondisi untuk menilai risikonya, sedangkan untuk kelas survei lebih bersifat ke teknis.
Next. Dan karena loss prevention assessment ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk menilai risiko dari hasil insurance survey, maka untuk penilaian risiko sendiri ini merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko yang dapat didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Next. Dalam proses manajemen risiko ini, salah satu prosesnya itu adalah asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Next. Dan untuk identifikasi risikonya sendiri, di sini saya menjabarkan menjadi 4 bahasan untuk masing-masing komponen. Namun karena keterbatasan waktu, di sini saya persingkat saja. Di sini 4 bahasan tersebut yaitu adalah fungsi komponennya, lalu tujuan pemeriksaannya, lalu kita dapat menarik risiko yang ditimbulkan apabila terjadi defisiensi. Dan untuk lebih gambaran lebih jelasnya, apabila terdapat contoh kasus berdasarkan laporan KNKT, kami juga mencantumkannya. Next. Lalu untuk studi kasusnya di sini kami mengambil untuk kapal bulk carrier 18.302 GT. Next. Dan untuk condition survey reportnya sebagai berikut. Next, boy. Untuk lebih detailnya, kapal ini baru dilakukan serah terima dari kepemilikan lama dan kepemilikan baru. Maka dari itu, kapal ini sedang menunggu proses dokumen-dokumen pelayaran seperti dari badan klasifikasi, badan statutori, dan lain sebagainya. Dan untuk kapal, saat kami melakukan survei, kapal ini sedang melaksanakan perbaikan yang dikerjakan oleh kru kapal sendiri. Dan untuk privasi perusahaan pemilik kapal, ini berdasarkan permintaan dari Ispromerin sendiri juga. Dan untuk menjaga independensi survei, maka yang dapat kami laporkan dalam laporan ini hanya berdasarkan survei yang kami temui di lapangan pada 24 dan 25 Februari 2021. Next. Karena sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk bagian sertifikasi dan dokumentasi ini tidak diperiksa karena sedang dalam proses pembuatan. Next. Sedangkan untuk kompetensi petugasnya di sini dalam kondisi memuaskan berdasarkan crew list yang kami periksa. Next. Dan kondisi atau rekomendasi badan kelas juga masih dalam proses pembuatan, belum diterbitkan. Serta untuk sertifikat pembebasan ini tidak ada karena kondisi kapal tidak memerlukan sertifikat ini. Next. Lalu untuk ultrasonic test ketebalan plat, di sini kami saat itu tidak memeriksanya karena sudah diperiksa sebelumnya saat melakukan docking. Next. Dan untuk bagian anjungan dan navigasi, operasional radar dalam kondisi memuaskan. Begitu juga dengan kompas giro dan kompas magnetiknya dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk berita pelaut atau NTM-nya di sini dimasukkan ke dalam defisiensi atau tidak memuaskan gitu. Karena tanggal BPI terakhirnya yang kami temui yaitu pada 11 Desember 2020 sehingga masuknya ke defisiensi. Dan untuk petanya sendiri dalam kondisi tersedia dan terbaru. Next. Begitu juga dengan ekosonder dalam kondisi memuaskan. Dan sedangkan untuk perintah peralihan untuk kemudi daruratnya di sini masuk ke dalam defisiensi karena tidak tersedia di ruang steering. Next. Dan untuk bagian kondisi lambung dan struktur decknya, di sini dimasukkan kondisi lambung kapal dan anodanya dalam kondisi memuaskan. Namun terdapat catatan sedikit yaitu cat untuk namanya pada bagian belakang dan depan belum diubah, masih menggunakan nama kapal lama. Next. Sedangkan untuk kondisi semua lantai deck dan superstructure-nya dalam kondisi memuaskan.
Sedangkan untuk sekat kedap air, pintu sarana sandar masuk ke dalam defisiensi karena dalam temuannya beberapa engsel untuk akses hatch dan ventilasi udara ditemukan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat ditutup, dan juga beberapa tidak terpasang oleh segel karet. Next. Dan untuk kondisi dalam ruang muatnya masuk ke dalam kondisi memuaskan, namun terdapat bekas-bekas plat setelah diperbaiki, dan ini perlu dilakukan pembuangan atau pembersihan. Next. Dan untuk kebersihan ruang muatnya sendiri di sini tidak diperiksa karena namun berdasarkan keterangan dari kapten kapalnya, Bill Guy masih dalam keadaan kotor dan nanti akan dibuang di Gresik seperti itu. Next. Dan untuk kondisi penutup palka dan segel karet, kondisinya masuk ke defisiensi karena penutup palkanya ditemukan dalam keadaan rusak, berkarat, serta terdapat beberapa deformasi, doubling plate, dan lubang, seperti gambar di samping. Ya, dan untuk pengujian palkanya yang kami lakukan masuk ke dalam defisiensi karena seluruh penutup palkanya, yaitu palka 1, 2, 3, 4, 5, tidak lulus hasil tes ultrasonik ini dengan melebihi toleransi kekedapan lebih dari 10% di banyak titik. Next. Dan untuk SOPEP-nya di sini dalam kondisi memuaskan. Begitu juga dengan sambungan pengisian bahan bakar atau bunkering. Begitu juga dengan ventilasi udara bahan bakar dalam kondisi memuaskan. Sedangkan untuk safe all di sini masuk ke defisiensi karena terdapat satu safe all yang terdapat lubang dan retakan di depan ruang muat nomor 4. Next. Sedangkan untuk penyumbat kebocoran tidak diperiksa karena saat itu sedang tidak tersedia scupper plug-nya. Next. Dan untuk penyerap minyaknya atau oil absorbennya dalam kondisi memuaskan berdasarkan daftar inventaris di SOPEP-nya. Next. Next, Sultan. Sultan. Halo, tes. Halo. Otomatis. Nanti ini aja, di merge aja videonya. Iya, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya pada bagian tangki balas di sini tidak diperiksa untuk bagian strukturnya. Next. Dan untuk ruang permesinannya, untuk kondisi mesin induknya dalam kondisi memuaskan. Next. Begitu juga dengan generator darurat dalam kondisi memuaskan. Dan untuk mesin bantunya juga dalam kondisi memuaskan. Dapat beroperasi dengan baik. Next. Dan untuk sarana komunikasi dengan anjungannya di ruang di engine control room-nya setelah diperiksa dan dalam kondisi memuaskan dan berfungsi dengan baik. Next. Dan untuk dilakukan uji pengemudian daruratnya oleh kru dan dalam kondisi memuaskan. Lalu dari survei report itu diambil kesimpulan bahwa daftar defisiensi kapalnya total terdapat 6+6, maksudnya adalah 6 komponen yang mengalami defisiensi dan juga 6 komponen yang tidak diperiksa atau terperiksa gitu. Next, mungkin bisa ya. Ini adalah hasil daftar defisiensinya. Selanjutnya kami olah ini ke dalam loss prevention assessment report-nya. Berdasarkan temuan survei tadi,
dan juga kami melakukan saran-saran untuk dilakukan tindak perbaikan. Lalu dari identifikasi risiko tadi, di sini kami lakukan, kami masukkan penilaian risiko untuk masing-masing komponen berdasarkan literatur dan juga contoh-contoh yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh klub atau penyedia asuransi PNI seperti itu. Next. Ini adalah contohnya untuk loss prevention. Dan untuk kesimpulannya, kegiatan survei kapal ini diperlukan pengalaman, ketelitian, sikap adaptif, dan juga time management yang baik. Setiap komponen yang diminta oleh pihak asuransi merupakan komponen yang berisiko menyebabkan terjadinya wreck dan oil pollution. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah survei apakah komponen-komponen tersebut dalam keadaan memuaskan, terdapat kekurangan atau defisiensi, maupun tidak tersedia di kapal, sehingga pemilik kapal dapat melakukan perbaikan agar risiko dapat dihindarkan, serta sebagai pertimbangan juga untuk pihak asuransi dalam menilai risiko dan menentukan besaran premium. Mungkin sekian presentasi dari kami, Pak. Apabila ada masukan, dapat disampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Sultan dan juga Nuh ya. Baik, karena kerja prakteknya ini sudah selesai dan juga sudah disiapkan laporannya ya, saya sedikit komentar walaupun di awal sudah rutin memberikan laporan harian ya yang dikirim per minggu. Nah, dari situ paling tidak saya sedikit banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan. Nah, di sidang ini saya sedikit memberikan komentar ya. Nah, nanti yang terkait dengan laporan kerja praktek nanti silakan diperbaiki. Kemudian yang terkait dengan yang di luar laporan kerja praktek, nah silakan dijadikan masukan saja supaya nanti kalaupun memang berkecimpung di bidang ini, ya paling tidak ada modal sedikit lah ya. Walaupun saya tidak tahu banyak terkait dengan asuransi, cuma hal-hal umum ya paling tidak sedikit banyak juga paham. Nah, yang pertama untuk Sultan ya. Maaf, ini untuk dua-duanya ya, baik Sultan maupun Danu. Saya belum lihat nih ya dari presentasi maupun dari laporan kerja praktek yang kalian sudah submit itu ada ini apa istilahnya ya, problem solving ataupun sesuatu yang kalian bisa rencanakan gitu ya, sesuatu yang kalian bisa planning untuk diberikan sebagai masukan kepada pihak Ispromarin gitu. Jadi artinya seperti ini, pada saat kalian melakukan kerja praktek, ya hal kecil saja juga tidak apa-apa gitu. Artinya problem-problem kecil itu kalian bisa angkat, kemudian bisa memberikan suatu solusi kepada Ispromarin. Jadi tidak hanya belajar, gitu ya, tidak hanya menimba ilmunya, namanya kan juga kerja praktek. Artinya mempraktekkan nanti hal-hal yang sifatnya memang pekerjaan gitu yang dibutuhkan oleh Ispromarin. Nah, contoh misalnya ya, contoh sederhana yang punyanya Danu. Danu kan WROP ya, wreck removal dan oil pollution. Nah, ini sebenarnya bagus bagi Ispromarin karena lahan bisnis yang saat ini lagi booming gitu karena adanya ratifikasi konvensi IMO itu kan, yang Nairobi itu. Nah, tadi saya dengar Ispromarin itu punya program apa tadi itu ya, Air Revolution ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak, benar. Nah,
di penyelenggaraan program iRevolution itu mungkin saja ada hal-hal yang tidak bisa berlangsung dengan baik gitu. Misalnya itu kan berupa sosialisasi dan pemberian training mungkin ya ke customer-nya Ispro Marine supaya mereka aware gitu terhadap asuransi WROP ini gitu kan. Harapannya seperti itu sehingga mereka mau untuk mengambil polis itu sehingga nanti secara tidak langsung Ispro Marine juga mendapatkan keuntungan dari situ kan. Iya. Nah, contoh aja misalnya di program iRevolution itu apa sih yang bisa kalian sarankan gitu ya supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Contoh misalnya dari sisi sosialisasi, misalnya pemanfaatan media komunikasi dengan customer misalnya seperti itu lah ya secara sederhananya. Pembuatan digalakkan di sosial media misalnya seperti itu ya, atau di grup-grup atau di milis-milis perusahaan-perusahaan pelayaran ataupun ship owner yang memang akan memerlukan ilmu-ilmu atau training-training seperti itu gitu. Nah, itu bisa saja menjadi satu saran gitu ya yang kalian bisa propose atau paling tidak bisa dimunculkan di laporan kerja praktek. Nah, walaupun belum sempat dilakukan, tapi yang penting ada di tahap planning. Nah, kalau memang pada saat kerja praktek itu dilakukan gitu ya, kalian bisa memberikan suatu sumbang kegiatan gitu yang bisa membantu Ispro Marine, nah itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, ya bisa berupa rencana saja gitu, berupa saran. Nah itu nanti bisa masuk juga di dalam saran kan di kerja praktek itu ada ini kan ada item saran kan ya. Nah itu bisa masuk di situ. Jadi sarannya itu tidak hanya untuk mahasiswa ataupun untuk ke pihak kita, tapi untuk ke pihak Ispro Marine juga gitu. Jadi artinya mereka mendapatkan insight atau pandangan dari kalian gitu setelah kerja praktek di tempat kerjanya mereka. Kalian sebagai orang dari luar masuk ke situ, apa yang kalian bisa berikan saran gitu ke Ispro Marine. Nah itu penting tuh sebenarnya. Nah itu saya belum lihat ada di laporan kerja praktek kalian. Nah, walaupun belum sempat terrealisasi, tapi paling tidak ada sesuatu gitu yang kalian bisa lihat dari setelah sekian waktu di Ispro Marine. Oh, ada hal-hal yang kalian bisa pecahkan kira-kira problemnya apa. Ataupun bukan suatu problem gitu, tapi paling tidak ada upaya untuk melakukan improvement gitu ya. Jadi paling tidak perbaikan, walaupun bukan suatu masalah, tetapi sudah menjadi misalnya keseharian di sana, tetapi sebenarnya bisa dilakukan improvement. Itu termasuk pola-pola kerja di sana misalnya yang belum terdigitalisasi misalnya ya masih manual seperti itu. Nah itu bisa saja diangkat sebagai masukan ke Ispro Marine. Nah, masukannya itu harus realistis, tidak abstrak gitu ya. Misalnya yang abstrak tuh contohnya misalnya Ispro Marine harus melakukan perbaikan-perbaikan yang visioner misalnya. Nah, itu kan abstrak tuh, seperti apa sih perbaikannya. Nah, itu mestinya konkret dijelaskan. Nah, itu penting sih. Nah, saya harapkan bisa coba dipikirkan kemudian dituangkan di dalam laporan kerja prakteknya. Nah, itu saja untuk dua orang sama. Nah, kemudian saya ke Sultan dulu. Nah, Sultan tadi di PPT itu sudah bagus ya, ada flowchart untuk prosedur klaim ya untuk Hall and Machinery.
Nah, cuma di laporan kerja praktek saya nggak dapet tuh yang flowchart-nya, justru hanya penjelasan secara tertulis gitu. Ya, apa, deskriptif seperti itu, tapi flowchart-nya nggak ada. Nggak tahu ya kalau saya miss, tapi sempat saya cari-cari nggak ada. Mungkin saya salah ngirim laporan ya Pak, laporan yang belum saya edit lagi mungkin. Oh gitu. Oh ya sudah, kalau Sebenarnya bisa memang masukin di bagian lampiran sih Pak. oh iya ya, udah kalau memang sudah ada ya nggak masalah. Nah, kemudian ini Sultan, kalau sudah ada tahapannya seperti itu, artinya kan Sultan sudah paham nih kan ya prosedur klaim asuransi untuk hal and machinery seperti apa. Nah, kemudian sudah dicontohkan juga untuk kasus kapal tongkang yang karam di mana tuh? Di Rembang. Nah, kemarin ya, kalau nggak salah, saya dengar berita juga tuh yang kapal apa tuh ya, yang nabrak bagannya nelayan tuh. Hari ini apa kemarin saya dengar beritanya tuh ya. Nah, itu artinya kan banyak sebenarnya kasus-kasus yang seperti itu ya. Nah, di itu ada contoh output dari masing-masing proses. Kan saya belum lihat banyak tuh. Jadi contoh misalnya di proses di mana broker melakukan review informasi kecelakaan dari tertanggung. Nah, broker kan melakukan review tuh, jadi dia cek polisnya, kemudian dia cek kondisi kecelakaannya seperti apa. Nah, itu output di proses itu apa gitu yang dilakukan oleh broker. Artinya, apakah ada dalam bentuk dokumen, ataukah hanya mereview seperti itu, kemudian dikeluarkan keputusan, oh oke, saya kontak ke pihak asuransi, nanti saya forward laporan kecelakaan dari tertanggung, kemudian saya forward polisnya. Nah, apakah hanya meneruskan dokumen itu saja, ataukah mengeluarkan satu dokumen review gitu? Karena kan tahapannya itu melakukan review waranti awal kan ya. Nah, saya tidak tahu persis tuh ya, apakah memang keluar satu dokumen review yang dilakukan oleh broker atau tidak. Nah, kalau misalnya keluar dokumen review, nah mestinya sih bisa diambil contohnya gitu, contoh dokumen reviewnya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dicantumkan ya mungkin di lampiran, di dalam laporan kerja prakteknya gitu. Jadi tidak hanya menjelaskan tahapan-tahapannya, tapi juga bisa memberikan contoh output berupa dokumen dari tahapan itu. Nah, kalau misalnya nggak ada output dokumennya, hanya meneruskan dokumen dari tahapan sebelumnya saja, ya nggak masalah. Artinya nanti outputnya itu ya bisa dituliskan saja meneruskan dokumen dari tahapan sebelumnya gitu ya, memforward dokumen. Nah, itu silakan nanti bisa coba dicek lagi ya. Jadi di setiap tahapannya itu bisa mungkin dimunculkan dokumen yang relevan terkait proses itu gitu. Nah, kemudian ini masih Sultan ya. Nah, untuk ini ya, teknis penulisan aja nih Sultan, teknis penulisan di laporan kerja praktek. Nah, di laporan kerja prakteknya Sultan itu untuk keterangan tabel ya, untuk keterangan tabel itu dituliskan di bawah. Nah, itu mestinya dituliskan di atas. Nah, kalau untuk gambar betul di bawahnya gambar. Tapi kalau tabel, keterangannya itu nomor tabel dan juga judul tabelnya maksudnya, itu harus diletakkan di atas tabel. Nah, kalau Danu sih udah betul ya. Saya lihat tadi sudah nggak ada masalah.
Oke, mungkin itu saja untuk Sultan ya. Silakan nanti bisa coba direview kembali. Selebihnya udah oke ya. Oh iya, satu lagi nih ya. Nanti ini sama dengan Danu. Saya lupa tadi ya. Terkait dengan customer-nya Ispromerin. Nah, mungkin kan ada list-nya ya. List customer-nya Ispromerin ya. Customer siapa saja yang menggunakan jasanya Ispromerin, perusahaan-perusahaan pelayaran ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang punya kapal gitu. Nah, itu mungkin bisa dimunculkan juga kalau memang ada datanya. Ada ya datanya, punya ya? Katanya itu nggak boleh, Pak, atas Oh, nggak boleh. Pak. Iya, Oh, gitu ya. soalnya privasi klien, Pak, katanya. Maksudnya nggak dikasih atau dikasih tapi nggak boleh dimunculkan? Ada, Pak, sebenarnya ada beberapa yang kami tahu ada, cuma katanya untuk bagian nama minta dikosongin aja gitu, Pak. Oh, Kayak gitu tadi ya. saya ganti Salfor itu jadi ABCD, sebenarnya itu ada namanya, Pak. Oh, iya, oke. Nah, kalau seperti itu mungkin jumlahnya saja. Jadi mungkin dari keterangan di company profile gitu ya, Ispromerin memiliki customer kurang lebih berapa perusahaan gitu ya. Nah, mungkin ditulis seperti itu saja. Jadi kegiatannya Ispromerin itu ya paling tidak bisa tergambarkan lah ya tingkat dari jumlah customer itu kita bisa bayangkan bisnisnya seperti apa gitu besarnya. Nah, itu aja. Kemudian saya pindah ke Danu ya. Nah, Danu yang pertama terkait ini kan ini ya wreck removal. Nah, wreck removal itu dia booming karena ada peraturan presiden tahun lalu tuh kan ya, 2020. Nah, ini kayaknya belum dikutip ya. Kalau tidak salah sudah ya. Kalau untuk perpresnya belum sih, Pak. Baru yang awal diwajibkan itu. Nah, itu kan sebenarnya asalnya tuh sudah lama tuh ada konvensi Nairobi kan ya, Nairobi International Convention, apa tuh judulnya? On Removal of Wrecks ya, tahun 2007. Konvensinya IMO. Nah, itu diratifikasi oleh Indonesia baru di tahun 2020. Nah, jadi boomingnya wreck removal itu setelah ada peraturan presiden tahun 2020 itu gitu. Nah, silakan nanti bisa coba di googling, kemudian nanti referensi itu dimasukkan gitu ya. Nah, kalau perlu bisa dilampirkan peraturan presiden itu di laporan kerja praktek. Kan itu umum tuh kalau peraturan presiden kan bisa di-download untuk umum. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian untuk Danu apa lagi ya? Itu saja sih ya. Yang tadi yang sama juga sama Sultan seperti untuk saran ya, problem solving-nya untuk Ispromerin apa, kemudian apa lagi? Ya itu aja sih buat Danu nggak ada lagi ya. Sama tadi ya jumlah customer saja ya kalau memang nggak boleh nama customer-nya, nah jumlahnya saja berapa customer. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Oh iya, sama satu lagi, ini Ispromerin ini berdirinya tahun berapa ya? Saya tadi belum sempat ini. Tahun berapa ya? Berdirinya sekitar tahun 2018 sih, Pak. Baru berarti ya, 2018. Sebelumnya dia kan dia ada pusat yang non marin gitu, Pak. Jadi kayak dipisahkan divisi sendiri gitu sih, Pak. Mulai Oh, tahun 2018. Iya.
Iya. Pak siapa tuh? Pak Adi ya? Pak siapa namanya? Yang pembimbing kalian? Mas Siapa? Aji. Aji ya, Mas Aji ya. Iya. Itu orang perkapalan, bukan? Iya, orang perkapalan, Pak. Lulusan Dari UI? Undip. Enggak, dari Undip, Pak. Oh, Undip ya. Nah, selain Mas Aji itu ada lagi yang dari perkapalan? Ada, Ada Pak. lagi, Pak. Dari ITS sih, Pak, tapi Siskal ya. Iya. Belum ada yang dari UI ya? Belum, Pak. Iya, Ada, Pak. Ispromerin. Ada, tapi arsitek, Pak. Oh, dari arsitek. Ya, dia di bagian apa? Bagian broking sih, Pak. Brokingnya sih, Pak. Oh, brokingnya ya. Iya. Gimana? Kalian itu memang tertarik dengan asuransi atau karena kebetulan saja Ispromerin ini yang ngasih jawaban untuk kerja praktek? Sebenarnya kita ini sih, Pak. Kita nanya-nanya ke alumni gitu, Pak. Terus direkomendasiin kalau tertarik coba didaftarin ke sini, mungkin tertarik kalau ke asuransi kayak gitu. Seperti itu sih, Pak. Iya. Nah, kita itu ya di kurikulum 2020 ini, kurikulum Merdeka, ya kalian udah nggak dapet sih ya mata kuliah yang baru-baru ini. Nah, ada satu mata kuliah tuh terkait dengan pembiayaan kapal dan asuransi kapal. Gitu. Nah, pembiayaan dan asuransi. Kalau belum ada semester ini, semester depan insya Allah ya, semester ganjil, semester depan. Nah, itu karena ya walaupun kita naval arsitek ya, tapi ilmu-ilmu semacam itu tidak bisa terlepaskan ya. Kalian tahu sendiri saja di Ispromerin kan mereka malah perlu orang teknik perkapalan. Kalau kita dengar perusahaannya perusahaan asuransi gitu, tapi karena dia asuransinya bergerak di bidang marine insurance khususnya untuk kapal ya, tentunya naval arsitek nanti memegang peranan penting. Nah, kalau memang kalian tertarik tentang asuransi, nah saran saya ya sudah silahkan bisa dikembangkan sampai skripsi nanti, gitu. Nah, kalau memang tertarik ya, tapi kalau memang tidak ya nggak apa-apa. Kita sebenarnya ada kepikiran itu sih, Pak. Kayak ngambil topik dari asuransi ini, cuma kurang tahu gitu, Pak, apa masalahnya mencakup untuk bagian teknik perkapalan atau enggak. Seperti itu sih, Pak. Gini, kalau di asuransi itu ya kalian bisa manfaatkan ilmu teknik perkapalan ya dengan membaca laporan-laporannya surveyor dan adjuster gitu. Nah, itu kan laporannya teknis tuh. Kan? Nah, nanti dari situ, tapi jangan berhenti di situ, karena kalau cuma berhenti di situ, nggak ada ilmu asuransinya. Karena si surveyor dan adjuster itu lepas dari kegiatan asuransi sebenarnya. Dia melaporkan hal-hal teknis yang dia lihat di lapangan gitu, terkait dengan kapal maupun kargo ya. Nah, kemudian setelah itu kan laporan itu digunakan oleh pihak asuransi kan untuk membuat suatu keputusan, misalnya terkait dengan jumlah klaimnya, yang bisa dibayarkan berapa kan. Nah, kalau udah masuk ke situ, nah itu ilmu asuransinya sudah ada tuh, gitu. Nah, jadi kalian kalau memang tertarik di situ, harus berangkat dulu dari laporan surveyor dan juga adjuster. Kemudian bagaimana mengolah laporan itu menjadi suatu keputusan untuk keputusan terkait dengan klaim asuransinya gitu. Nah, di situ kan nanti inputannya ada macam-macam kan ya, terkait dengan polisnya seperti apa bunyinya, kemudian dari laporan surveyor dan juga adjuster.
Nah, itu nanti dikombinasikan sehingga keluar satu keputusan, oh klaim asuransinya seperti ini nih, gitu. Nah, itu bisa berupa studi kasus kalau misalnya mau diangkat dalam suatu skripsi, ya. Nah, jadi bukan hanya ilmu murni ilmu asuransinya yang kalian angkat gitu, tetapi ilmu teknik perkapalannya dari hasil survei itu juga terangkat di situ. Nah, kalau memang tertarik untuk ke arah situ, ya saran saya nanti bentuk skripsinya itu kira-kira 2 itu tuh masuk gitu. Jadi tidak hanya melulu tentang prosedur klaim asuransi seperti apa gitu kan, nggak hanya seperti itu, tapi harus berangkat lebih mendetail di laporan survei. Kemudian nanti baru dilanjutkan untuk proses klaimnya seperti apa, untuk keputusan apa jumlah klaim yang bisa dibayarkan seperti apa itu. Ya mungkin itu ya. Silakan nanti bisa diputuskan sendiri. Kemudian untuk laporan kerja praktek, silakan diperbaiki sesuai dengan komentar yang tadi ya. Kemudian disubmit lagi ke saya hasilnya. Nah, saya kasih kesempatan sampai tanggal, ini kan nggak terlalu banyak ya komentarnya. Mungkin 1 minggu cukup ya? Iya, Pak. Tanggal 16 lah ya, hari Jumat depan, tanggal 16. Paling lambat. Nah, kalau memang sudah ada perbaikan setelah itu, ya silakan bisa disubmit. Tanggal 16 bulan minggu depan. Nah, kemudian untuk penilaian, nah nanti saya akan input penilaiannya langsung di mana? Di SIAK ya. Kalian kan sudah ambil mata kuliah khusus untuk KP kan? Iya, mata kuliahnya. Ya. Nah, kalau sudah ada di SIAK, nah nanti saya input di situ. Nah, paling ini di SIAK itu minta tolong di-input detail terkait dengan judul laporan KP. Kan ada tuh kalau mata kuliah khusus kan ya, kerja praktek, ada judul mata kuliah KP. Nah, di SIAK, nah itu silakan di-input di situ supaya terdata dengan baik administrasinya. Nah, kemudian silakan hubungi Pak Geri ya untuk administrasi kerja prakteknya. Jadi seperti upload laporan kerja praktek di mana gitu ya. Tapi setelah perbaikan. Jadi setelah tanggal 17 nanti setelah kalian submit, nah itu saya sudah bisa melakukan input penilaian nanti di SIAK. Kemudian sambil saya menunggu laporan dari Pak Geri untuk administrasi sudah clear gitu. Jadi kalau administrasi sudah clear, saya udah bisa input nilai. Nah, administrasinya itu silakan dikontak Pak Geri karena nanti akan diminta untuk melakukan upload final laporan, kemudian bukti-bukti surat keterangan ya dari tempat kerja praktek, itu nanti ada administrasi untuk uploadnya dan lain-lain. Nah, itu silakan kontak Pak Geri. Oke. Pak, itu ya. Untuk administrasinya termasuk RKKP juga ya, Pak? Iya, termasuk RKKP-nya juga. Oh iya, baik Pak. Nanti ada link khusus. Silakan kontak Pak Geri ya untuk proses uploadnya. Jadi saya tinggal menunggu laporan dari Pak Geri. Kalau proses administrasi sudah selesai, saya juga sudah terima final laporan KP yang sudah direvisi. Nah, saya sudah bisa memberikan penilaian nanti di SIAK. Oke ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau dari saya sudah sih, Pak. Cukup Sultan? Cukup sudah, ya? Pak. Untuk yang penambahan tadi, Pak, seandainya saya sempat melihat, kan karena ini sebenarnya kasusnya juga belum selesai ya, Pak. Jadi kemungkinan besar tidak banyak outputan yang keluar juga, Pak. Terlebih kemungkinan kebanyakan saya sudah dapat semacam logbook gitu, Pak. Logbooknya itu cuma berisi
chat-chat di WhatsApp gitu Pak, antara broker dengan tertanggung dan broker asuransi gitu Pak. Dalam bentuk logbook ya? Iya Pak, dan logbooknya itu juga bentuknya isinya chat-chat WhatsApp gitu Pak. Kalau untuk dokumen secara itunya yang saya dapat kemarin cuma polisnya, terus sama sepertinya penunjukan survei salvor Pak. Artinya gini, Sultan. Jadi kalau memang di proses itu memang tidak ada dokumen khusus yang formatnya jelas, ya. Nah, itu silakan dijelaskan saja di situ. Jadi contoh kayak tadi di proses misalnya broker mereview waranti awal misalnya ya. Nah, itu misalnya proses reviewnya itu hanya komunikasi antara pihak tertanggung gitu ya. Misalnya polisnya bisa dikirim nggak gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi dia mereview seperti itu saja. Nah, silahkan dijelaskan bahwa proses reviewnya itu merupakan komunikasi gitu ya, komunikasi intens yang dilakukan baik via email maupun via komunikasi pesan singkat antara pihak tertanggung dan broker gitu, atau PIC yang ada di broker. Nah, kalau memang Sultan yakin ada format khusus yang keluar di proses itu, mungkin bisa dicoba cari paling tidak tuh ini ya, formatnya gitu. Formatnya. Kemudian silakan dijelaskan saja bentuk isinya atau isi yang ada di dalam format itu menjelaskan apa. Kalau memang tidak mendapatkan dokumen yang asli gitu ya, artinya dokumen yang memang terkait dengan kecelakaan kapal ini, gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan saja. Nah, syukur-syukur kalau memang ada formatnya gitu, misalnya format dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi kolom kiri itu menjelaskan misalnya terkait apa hasil reviewnya gitu. Nah, jadi bisa berupa penjelasan saja, menghasilkan laporan seperti pada format yang ada di lampiran berapa gitu misalnya. Nah, nanti format itu dilampirkan gitu. Kalau memang yakin nanti output dari tahapan itu berupa dokumen resmi yang terformat gitu. Tapi kalau memang tidak ada, hanya berupa komunikasi saja, ya sudah dijelaskan saja seperti yang tadi saya sampaikan itu, bahwa ada komunikasi antara pihak tertanggung dan juga broker, misalnya melalui email ataupun pesan singkat. Seperti itu aja, Sultan. Iya Pak, baik Pak. Ya, oke, baik ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua, Sultan dan Danu. Mudah-mudahan sukses terus. Tahapan kerja praktek sudah hampir selesai, tinggal submit saja perbaikan-perbaikan laporan akhir. Kemudian nanti kan bisa lanjut lagi kan ya ke tugas akhir, belum ya? Semester depan ya, insya Allah ya. Iya Pak, insya Allah. Ya, oke, sukses ya Danu dan Sultan. Terima kasih, saya cukupkan ya. Assalamualaikum.